Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita kepada Allah, nikmat tersebut ditambah keberkahannya oleh Allah, dilipat gandakan keberkahannya oleh Allah, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Salam dan salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa juga dicurahkan untuk keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita juga seluruh umatnya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pagi ini kembali kita berjumpa kembali dalam majelis tadabbur Al-Quran. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tadabbur daripada surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa dimulai daripada ayat 105 insya Allah. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk kepada tadabbur daripada ayat-ayat yang kemarin hari ini sudah kita dengarkan, dan sebelumnya kita kembali kepada satu ayat terakhir sebelum ayat yang 105 ini ya. Di ayat sebelumnya ya, eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau, engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab, Al-Qur'anul Karim, bil haqq, dengan betul, dengan benar ya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, menjadi hujjah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Tujuannya apa kata Allah? Litahkuma bainan nasi, supaya engkau menjadikan Al-Qur'an itu untuk mengadili manusia ya, untuk mengadili, mengambil keputusan di tengah umatmu dengan menggunakan Al-Quran tersebut, bainan nas ya, di kalangan manusia, di kalangan umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima arakallah, dengan apa-apa yang Allah perlihatkan kepada engkau, apa-apa yang Allah ajarkan kepada engkau di dalam Alkitab tersebut, berupa hukum-hukum dan hikmah-hikmah. Jadi Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dengan benar, tidak ada keraguan padanya. Tujuannya apa? Litahkuma bainan nasi bima arakallah, supaya engkau bertahkim ya, atau menghukum dengan Al-Qur'an itu di antara manusia, menggunakan apa-apa yang Allah telah perlihatkan kepadamu atau Allah ajarkan kepadamu. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadi bagi orang-orang yang khianat itu sebagai khasimah. Di sini perlu kita ralat, di sini artinya Bapak dan Ibu, kalau kita baca tafsirnya, Khosimah di sini bukan penantang, justru sebaliknya adalah penolong atau seteru ya, atau menjadi mitra, ya, penolong lah begitu kira-kira ya, menjadi orang yang cenderung kepada mereka. Wala takul lil khainina khasima. Janganlah engkau menjadi bagi orang-orang yang berkhianat itu menjadi pendukung, penyokong ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang, mengingatkan nabinya, yang tentunya juga peringatan untuk kita semua. Kalau kita tahu ada orang atau sekelompok orang adalah pengkhianat, ya, mereka memiliki sifat-sifat khianat, khianat kepada golongan, khianat kepada komunitas kita, khianat kepada agama, kepada umat, ya, khianat juga mungkin dalam konteks yang lebih luas kepada bangsa dan negara, para pengkhianat yang korupsi, ya, yang hanya menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya, kepentingan kelompoknya, maka kata kata Allah kepada nabinya, jangan sekali-kali kalian engkau menjadi penolong, penyokong, pendukung kepada para pengkhianat tersebut. Kemudian Allah mengatakan wastaghfirillah, ya, meminta ampunlah engkau wahai Muhammad kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang.
Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, barangkali ada yang bertanya di antara kita, kenapa Allah sekonyong-konyong meminta nabinya untuk minta ampun? Apa dosanya? Apa kiranya dosa seorang nabi dan rasul kekasih Allah ini? Ya. Yang pertama yang ingin kita dapat hikmah dari sini bahwasanya nabi pun masih diperintahkan oleh Allah untuk meminta ampun kepadanya, ya. Padahal apalah kesalahan seorang nabi dan rasul kekasih Allah ini ya dibanding dengan kita manusia biasa yang bergelimang dosa, banyak maksiat ya. Nabinya saja diperintahkan untuk meminta ampun kepadanya. Wastaghfirillah. Ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa historinya Bapak dan Ibu? Kenapa dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya, kekasihnya untuk meminta ampun? Ya, kalau meminta ampun berarti ada suatu kesalahan, ada suatu kekeliruan yang terlakukan, yang terkerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita membaca sejarah atau background daripada kejadian yang terjadi di balik ayat ini, ternyata kita mendapatkan bahwasannya ayat ini turun ya, ayat 105 ini dan seterusnya nanti sampai selesai turun kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya dari golongan orang-orang yang munafik di tengah-tengah umat pada waktu itu, yaitu dari kelompok Bani Ubairik namanya. Ada kelompok yang hidup di Madinah, mereka adalah Bani Ubairik. Secara zahir mereka memang orang-orang beriman ya, orang-orang yang terkenal dengan keimanannya dan kesolehannya. Ya, tentu tidak tidak semua ya. Nah, pada suatu hari ada salah seorang di antara kaum Bani Ubairik ini yang dititipkan oleh pamannya sebuah katakanlah sebuah baju perang gitu. Ya, baju perang atau tameng, tameng ya. Kemudian tameng tersebut dicuri ya, dihilangkan dengan sengaja oleh si anak atau ponakannya ini, kemudian dia menuduh orang lain yang mencurinya. Bahkan yang dituduh pada waktu itu seorang Yahudi ya, seorang Yahudi, Yahudi ya, Yahudi kafir lagi. Nah, kemudian orang tersebut si laki-laki daripada Bani Ubairik ini datang kepada Rasulullah dan menuduh kemudian pamannya datang meminta titipannya, kemudian si laki-laki daripada Bani Ubairik ini menuduh si Yahudi ya, orang lain yang mencurinya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan dakwaannya tersebut dengan mengatakan kami ini adalah kelompok orang baik-baik ya. Kami orang-orang yang terpandang, nasab kami terkenal sebagai orang-orang yang baik yang tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Lalu melihat banyaknya orang yang membela mereka dari pemuka-pemuka Bani Ubairik ini, Rasulullah pun sekonyong-konyong cenderung kepada mereka ya dan cenderung juga membersihkan nama si laki-laki Bani Ubairik ini dan cenderung juga menjatuhkan apa namanya tuduhan bahwasanya yang mencuri itu adalah laki-laki Yahudi ya. Banyak versi memang di buku tafsir kita baca ada yang mengatakan ini perseteruan antara Bani Ubairik dengan sahabat Rasulullah yang bernama Qatadah ya. Dalam tafsir At-Tabari kita juga dapatkan riwayat bahwasanya perseteruan ini terjadi antara seorang laki-laki dari Bani Ubairik dan Qatadah radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah yang ketika Qatadah datang kepada Rasulullah mengadukan eh, hilangnya barangnya yang dicuri oleh laki-laki Bani Ubairik, tiba-tiba kaumnya Bani Ubairik ini datang kepada Rasulullah memberikan tazkiyah ya, memberikan syafaat, mengatakan nggak mungkin ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada di antara kami yang melakukan perbuatan seperti itu. Nah, dalam hal ini karena yang datang itu adalah pemuka-pemuka kaum ya yang secara zahir memang terlihat selama ini orang baik-baik, maka Rasulullah pun cenderung atau condong kepada mereka dan sedikit agak mengabaikan lah begitu ya, mengabaikan Qatadah dan bahkan sampai keluar statement Nabi, bagaimana mungkin engkau menuduh orang yang terkenal dengan Islam mereka dan kesolehan mereka wahai Qatadah. Ya di situ memang sedikit hibah hatinya, terhibah hatinya Qatadah ya. Namun tentu sahabat yang agung ini tidak bisa membantah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan statement seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul menjaga nabinya ini, ya. Jadi maksum di sini bukan berarti tidak ada kesalahan sama sekali ya Bapak dan Ibu. Nabi kita itu adalah nabi yang maksum, tapi pengertian maksum itu tidak bukan berarti tidak pernah melakukan salah. Akan tetapi pengertian maksum itu adalah pernah tergelincir, pernah khilaf, pernah salah,
namun langsung diperbaiki oleh Allah, diingatkan oleh Allah, ya, diselamatkan oleh Allah, diingatkan atas kesalahannya tersebut. Di antaranya seperti ayat yang kita kita tadaburi ini. Makanya Allah mengatakan wala takul lil khainina khasima. Jadi jangan engkau menjadi penolong bagi orang-orang khianat, ya. Ternyata Allah mengetahui, Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang-orang Bani Ubairik, ya, yang datang memberikan syafaat untuk salah seorang di antara anggota mereka itu adalah para pengkhianat, ya. Mereka tahu sesungguhnya anggota mereka itu adalah mencuri, berbuat salah, namun mereka menyelamatkannya. Dan ini tentu Bapak dan Ibu kalau kita bawakan kepada kehidupan kita sehari-hari banyak terjadi, ya. Orang-orang karena kelompoknya, ya, organisasinya sudah tahu anggotanya salah, namun memasang badan, ya, menggunakan nama organisasinya yang besar dan seterusnya untuk menyelamatkan anggotanya. Nah, ini bukanlah perbuatan yang terpuji, bukanlah perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyelamatkan para pengkhianat, ya. Kalau khianat ya sudah, pengkhianat adalah pengkhianat dan tidak perlu kita bela lagi. Wastaghfirillah, oleh karena itu kata Allah, minta ampunlah engkau kepada Allah wahai Muhammad karena engkau telah memutuskan suatu perkara hanya mengandalkan emosional belaka, rasa kecenderungan hatinya, ya. Dan itu tentu tidak murni kesalahan Nabi Muhammad SAW karena memang beliau tidak mengerti duduk perkaranya, ya. Tiba-tiba datang pemuka-pemuka Bani Ubairid, orang-orang yang dikenal juga oleh Nabi sebagai orang yang baik-baik, ya, memberikan keterangan bahwasanya anggota mereka ini tidak melakukan kesalahan apapun, ya. Maka tentu tidak ada pilihan Rasulullah kecuali mempercayainya, ya. Nah, namun demikian Allah turunkan wahyu terhadap kejadian ini. Inilah hikmah daripada turunnya wahyu-wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan sikap Nabi Muhammad yang agak sedikit melenceng, ya, karena ketidaktahuan beliau, dan juga agar memberikan informasi kepada Nabi Muhammad dan para sahabat tentang siapa di dalam tubuhnya jamaah Nabi Muhammad itu orang-orang yang bermasalah. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang, ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah masih membahas tentang kejadian ini, kejadian salah putusnya atau salah sikapnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait adanya sahabatnya yang saling berseteru dalam kasus hilangnya suatu barang yang dicuri, suatu amanah yang dicuri, ya. Allah mengatakan wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Janganlah kamu berdebat wahai Muhammad, ya. Janganlah kamu berdebat wahai Muhammad untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Jadi jangan berada di barisan para pengkhianat, ya. Eh, jangan berada di barisan para pengkhianat. Jangan dukung mereka, jangan perkuat mereka, jangan sokong mereka. Kamu sekarang sudah tahu bahwasanya mereka itu adalah para para pengkhianat, orang-orang yang tidak jujur, ya. Orang-orang yang oportunis, yang hanya memanfaatkan situasi. Kata Allah, "Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum." Dan janganlah engkau berdebat, ya, untuk orang-orang yang mengkhianati diri-diri mereka, mengkhianati kebenaran. Kenapa demikian? Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai, ya, tidak meridhai mangkana khawanan athima. Orang-orang yang suka berkhianat dan suka melakukan perbuatan dosa, bergelimang dosa, ya, khawanan athima. Sudah berkhianat, banyak maksiat lagi, ya. Jadi pengkhianat dan ahli maksiat, dua-dua sifat tercela dia langsung miliki, ya. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Khawanan di sini berarti orang yang banyak berkhianat. Kalau sekali berkhianat saja mungkin khain saja. Tapi kalau sudah senantiasa berkhianat, jika diberikan amanah berkhianat, jika dipercaya khianat, diberikan kepercayaan, ya, maka dia menjadi khawan namanya. Bukan khain lagi, tapi khawan. Orang yang banyak berkhianat, suka dan selalu berkhianat. Athima, dan juga banyak melakukan perbuatan dosa. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, masih menjelaskan karakter orang-orang pengkhianat ini. Apa kata Allah? Yastakhfuna minan nas. Mereka itu berusaha bersembunyi daripada
pandangan manusia. Artinya mereka menyembunyikan keburukan mereka daripada pandangan manusia. Ya, dengan datang kepada Rasulullah mengatakan kita ini daripada orang adalah orang-orang yang baik-baik. Si laki-laki yang dari kabilah kami itu adalah orang baik-baik. Ya, hanya karena ingin menyembunyikan aib mereka daripada manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak apa namanya, dan tidak menyembunyikan diri mereka dari Allah. Artinya mereka tidak sadar atau mereka malah tidak mau menyembunyikan aibnya daripada Allah. Dari manusia mereka mau bersembunyi, sedangkan mereka tahu bahwasanya mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah, mereka cuek saja ya. Yang penting manusia dulu. Bagaimana pandangan manusia, ya, tetap baik sama kita meskipun kita melakukan perbuatan salah atau dosa sekalipun. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak mau bersembunyi dari Allah, ya. Artinya apa? Tidak mau tidak mau terus terang, tidak mau jujur, tapi malah tidak mau bersembunyi dari Allah dengan menghilangkan kesalahannya. Cuek saja begitu, abai saja. Mereka tahu bahwasanya Allah melihat, ya, tapi sudahlah, ya. Mereka yang penting selamat dari manusia dulu. Kalau Allah urusan nomor sekian. Wa huwa ma'ahum. Padahal Allah itu, huwa di sini kembali kepada Allah, padahal Allah itu menyertai mereka. Wa huwa ma'ahum, Allah itu senantiasa membersamai mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ya. Termasuk tatkala mereka pada malam hari, ya, melalui malam-malam hari dengan melakukan perkataan-perkataan ma la yardha minal qaul, dengan melakukan perkataan-perkataan, diskusi-diskusi, perbincangan atau percakapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka siasati, apa yang mereka lagi susun untuk menyelamatkan para pengkhianat atau para para pengkhianat di kalangan mereka. Allah Maha tahu itu semuanya. Ya, karena Allah bersama mereka di luar rumahnya, bahkan juga ketika mereka di dalam rumahnya, ketika masuk ke dalam kamarnya, bahkan ketika berbisik-bisik sekalipun untuk membuat strategi bagaimana memenangkan para pengkhianat ini, maka Allah Maha tahu, ya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan adalah Allah itu dengan apa-apa yang mereka kerjakan meliputi ilmu pengetahuannya. Tahu Allah dengan detil, ya, tahu dengan detil, melihat, mendengar, ya, bahkan sekecil apapun yang mereka sembunyikan Allah tahu semuanya. Nah, di sini Allah menjelaskan bagaimana eh, sikap orang-orang dari Bani Ubairik ini, ya, yang ternyata diketahui setelah turunnya ayat-ayat ini Bapak dan Ibu yang membongkar aib mereka, ternyata benar laki-laki yang mencuri itu bergabung dengan pasukan kafir Quraisy di Makkah, ya. Laki-laki tersebut begitu ayat ini turun yang membongkar kebohongannya, yang menuduh orang lain mencuri padahal dia yang mencuri, kemudian dia malu, eh, luar biasa malu, ya, bukan main malunya, ya. Kemudian dia kabur, ya, kabur dari Madinah dan masuk ke Mekah bergabung dengan orang-orang kafir. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah itu Maha mengetahui apa-apa saja yang mereka kerjakan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, Masya Allah, ya, cukup lama Allah di sini mengingatkan Nabi dan para sahabatnya, ya. Yang memang bukan Nabi saja yang cenderung salah sikap waktu itu. Sebagian sahabat juga terpesona, ya, dengan orang-orang Bani Ubairik tadi, ya, yang datang mengatakan kami ini orang baik-baik. Sahabat pun sebagian besar juga membenarkan Bani Ubairik. Maka Allah mengatakan di sini, ha antum, beginilah kalian, wahai Muhammad dan para pengikutmu. Haulai, dan itulah mereka, ya. Allah membandingkan, beginilah kalian dan itulah mereka, ya. Beginilah kalian. Kalian orang beriman dengan benar, iman yang benar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpura-pura dengan keimanannya, yang membela para pengkhianat, ya. Jadaltum jadaltum anhum fil hayatid dunya. Kalian berdebat untuk mereka, ya, menghadapi dakwaan orang-orang yang benar tapi tidak memiliki bukti yang kuat, tidak memiliki alibi yang kuat, alasan yang kuat untuk membuktikan kebenarannya. Eh, tetapi kalian menjidal, ya, berjidal untuk orang-orang yang salah tadi, untuk membela orang-orang yang salah menghadapi dakwaan orang yang benar yang lemah tadi. Fil hayatid dunia, hanya untuk kehidupan dunia. Maksudnya bukan berarti Nabi dan para sahabat berjidal untuk kepentingan dunia, bukan. Maksudnya adalah inilah engkau wahai Muhammad dan para sahabat-sahabat, dan itulah mereka orang-orang Bani Ubairik tadi.
kenapa kalian berdebat untuk mereka ya dalam perkara dunia? Itu kan perkara dunia itu ya. Tidak ada hubungan dengan kemaslahatan agama, tapi begitulah ya. Namanya khilaf, mereka overdosis di dalam memberikan pembelaan ya. Ternyata diketahui orang-orang tersebut adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang pengkhianat. Maka Allah menegur nabinya dan para sahabat yang terlalu berlebihan di dalam memberikan tazkiyah ya, di dalam memberikan pembelaan kepada Bani Ubairik tadi. Kemudian kata Allah, "Faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah." Maka ya, "Faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah." Siapa yang nanti kelak pada hari kiamat yang Allah akan eh, bisa berdebat dengannya. Di sini maksudnya adalah faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Bentar kita lihat terjemahannya. Ya, maka siapakah yang akan dapat mendebat Allah ya untuk membela mereka pada hari kiamat? Ya, faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Maka siapa? Kalau kalian hari ini wahai Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum mendebat mereka atau mendebat untuk mereka, maka Allah mempertanyakan siapa nanti kelak di hari kiamat yang sanggup mendebat Allah untuk mereka. Jadi siapa yang nanti jadi juru bicara di antara kalian yang berdebat dengan Allah ya ketika Allah menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mau maju menjadi juru bicara ya membela orang-orang Bani Ubairik tadi. Amma yakunu alaihim wakila atau siapa di antara kalian yang bisa kelak pada hari kiamat menjadi pelindung bagi mereka ya orang-orang para pengkhianat tersebut. Begitu Allah mengingatkan ya nabinya dan para sahabat terkait sikap mereka yang salah di dalam membela para pengkhianat. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, ya Masya Allah ya, masih belum selesai ini Allah mengingatkan Nabi dan para sahabat agar jangan sampai salah sikap, salah mengambil pilihan, salah di dalam membela, salah di dalam menyampaikan dukungan, sokongan dalam kehidupan kita kepada orang lain ya dalam konteks apapun itu. Wa may ya'mal su'an dan barang siapa yang mengerjakan suatu kejahatan ya, suatu kejahatan yaitu pengkhianatankah ya, persekongkolan untuk berkhianatkah atau membela para pengkhianatkah, au yadhlim nafsahu atau dia menzalimi dirinya, menganiaya dirinya, ya, menganiaya di sini ya bisa cara dengan menzalimi orang lain ya, karena tidak mungkin orang menzalimi melukai tubuhnya kan tidak mungkin. Tetapi bisa diartikan yazlim nafsahu di sini, menzalimi dirinya adalah dengan menyokong orang lain sehingga dengan perbuatannya tersebut ya menyokong para pengkhianat ya, sehingga dia juga secara tidak langsung telah mencampakkan dirinya kepada jurang kehancuran, jurang kebinasaan yaitu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Atau bisa juga kita artikan yazlim nafsahu di sini adalah orang-orang yang berbuat syirik ya, mempersekutukan Allah. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan menzalimi diri itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah barang siapa yang mengerjakan suatu kesalahan atau kejahatan atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia teringat, tersadar ya, dan ingin memperbaiki kesalahannya itu dengan cara memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ingin taubat kepada Allah, maka kata Allah, yajidillaha ghafurar rahima. Maka dia pasti akan mendapati Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini tentu di samping dimaksudkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang cenderung tersalah waktu itu dalam mengambil sikap. Namun sesungguhnya ayat ini bisa kita maknai secara umum ya. Sampai hari kiamat berlaku untuk siapa saja bagi orang yang bacanya. Maksudnya adalah barang siapa di antara kita ya yang melakukan suatu dosa, kejahatan, kesalahan atau menzalimi dirinya, kemudian dia datang kepada Allah memohon ampunan kepadanya, maka kata Allah yajidillaha ghafurar rahima. Dia akan mendapatkan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini banyak tentu padanya pada tempat-tempat lain di Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Allah itu maha luas ampunannya. Dalam ayat lain Allah mengatakan bahwasanya Allah mengampuni semua dosa-dosa manusia.
ya, kecuali yaitu syirik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah untuk menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jadi Allah itu memang Maha Pengampun, Maha menerima taubat sebanyak apapun dosa. Dalam sebuah hadis qudsi eh, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Allah mengatakan, wahai bani Adam, wahai manusia, kalaulah seandainya dosa yang kalian lakukan itu banyaknya memenuhi semua rongga-rongga yang ada antara langit dan bumi. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, berapa luas rongga ruangan yang ada antara langit dan bumi. Kalau seandainya kita berbuat dosa, yang mana dosa tersebut memenuhi semua rongga langit dan bumi ini, ya. Kemudian kata Allah, engkau datang kepadaku meminta ampunan, ya, meminta maaf, ingin bertaubat, maka pasti akan aku ampuni, pasti akan aku maafkan, dan saya tidak peduli, kata Allah. Saya tidak peduli betapa banyaknya dosa tersebut. Dan ini banyak ceritanya, ya. Seperti cerita yang telah kita ceritakan sebelumnya, orang orang yang membunuh 99 orang dan kemudian sempurnakan 100 orang, lalu dia taubat meminta ampun kepada Allah, terima dosanya. Allah terima apa namanya? Taubatnya, Allah terima istighfarnya, diampuni oleh Allah. Bahkan seperti yang disampaikan dalam surah Al-Furqan, Allah ganti dosa-dosanya tersebut semua dengan pahala dan kebaikan. Sehingga eh, di antara dengan membaca ayat ini kita senantiasa merasa optimis dengan ampunan Allah. Tidak ada kata putus asa atas dosa, ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Begitu kita eh, tidak sengaja melakukan perbuatan dosa, sengaja ataupun tidak sengaja tidak sengaja atau mungkin sengaja sekalipun, maka tetaplah kita memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, dan pasti Allah akan menerima taubat kita tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya 111, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan, "Wa may yaksib ithman," dan barang siapa yang mengerjakan suatu dosa, ya, fa innama yaksibuhu ala nafsih, maka sesungguhnya dia mengerjakannya itu untuk kemudaratan dirinya sendiri. Ya, dia tidak memberikan mudarat kepada Allah dan tidak memberikan mudarat kepada orang lain ketika dia melakukan sebuah perbuatan dosa. Ya, dosa dalam konteks yang umum, ya, segala macam dosa yang kita lakukan, maka sesungguhnya dosa tersebut kita kerjakan mudaratnya hanya kembali kepada diri kita sendiri, tidak kembali kepada Allah. Dalam hadis qudsi tersebut Allah menjelaskan, kalaulah seandainya seluruh manusia ini, ya, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, semuanya satu pun tidak ada yang mau beribadah kepada Allah, dan sebaliknya bermaksiat dengan segala macam maksiat, maka kata Allah, sungguh sedikit pun seujung kuku pun tidak akan berkurang kekuasaan Allah, tidak akan berkurang kerajaannya Allah, tidak akan berkurang kehebatannya Allah. Dan sebaliknya, kalau seluruh manusia dari ujung timur ke ujung barat, dari ujung utara ke ujung selatan, kompak semuanya beribadah kepada Allah, sujud kepadanya, beribadah dengan sebenar-benar ibadah, maka juga seujung kuku pun tidak akan menambah kekuasaan Allah. Jadi Allah nggak butuh sebetulnya Bapak dan Ibu. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, dan Allah juga tidak pernah mendapatkan mudarat dari maksiat kita. Namun sesungguhnya, kata Allah, barang siapa yang melakukan sebuah dosa, maka sesungguhnya dosa itu dia perbuat hanya akan membuat mudarat bagi dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha maha bijaksana. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah masih mengulangi lagi dengan mengatakan, wa may yaksib khati'atan au ithman, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kesalahan atau suatu dosa. Di sini Allah pisahkan, ya Bapak dan Ibu. Ada yang pertama namanya khati'ah, yang kedua dosa, ya, ithman. Nah, ini sebetulnya mungkin dia adalah sinonim, ya. Tetapi kalau kita lihat di penjelasan buku-buku tafsir seperti di tafsir At-Tabari, di situ dijelaskan perbedaan antara khati'ah dengan ithim. Kalau khati'ah itu adalah kategori kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja, ya, terlupa, terkhilaf, tapi dia tetap berupa sebuah kesalahan, berupa sebuah dosa, ya, yang dicatat oleh malaikat, tetapi dia cenderung dilakukan eh, dengan tidak sengaja, ya, tidak ada maksud khusus, ya, maksud sengaja untuk melakukan perbuatan dosa tersebut.
Kemudian yang kedua isman. Ya, ini dosa betul yang memang sengaja dipersiapkan segala sesuatu untuk melakukannya, ya. Maka itu yang dimaksud dengan isman. Maka kata Allah, barang siapa yang mengerjakan suatu kesalahan atau suatu dosa dengan mencuri, ya. Kalau ayat ini kita kembalikan kepada konteks asbabun nuzulnya, Allah maksudkan ayat ini kepada laki-laki dari Bani Ubairik tadi. Barang siapa yang dengan sengaja melakukan suatu kesalahan, ya, atau melakukan suatu dosa dengan mencuri suatu barang, thumma yarmi bihi bari'an. Kemudian dia lempar tuduhan tersebut, ya, pencurian tersebut dia lemparkan kepada bari'an, kepada seseorang yang bari, orang-orang yang tidak bersalah. Yang tadi kita sebutkan ada tiga versi, ya. Di dalam tafsir atau bari ada yang disebut sebagai Labid bin Sahal. Ya, pendapat kedua ada yang mengatakan orang yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi yaitu Zaid bin As-Samin. Ya, kemudian pendapat ketiga mengatakan laki-laki yang disebut bari di sini adalah Ibnu Sirin. Ya, banyak versi. Wallahu alam, ya, mana yang lebih benar. Yang jelas maksud daripada ayat ini mencela laki-laki Bani Ubairik tadi yang dia yang mencuri kemudian dia lemparkan tuduhan kepada orang lain, pada orang yang tidak bersalah. Maka kata Allah, barang siapa yang melakukan suatu kesalahan atau dosa kemudian dia lemparkan tuduhan kepada orang yang tidak bersalah, dia fitnah orang lain, maka faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Maka sesungguhnya orang tersebut, ya, orang yang melakukan dosa dan kesalahan dan menuduh orang lain yang melakukannya, dia sungguh telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang sangat nyata, dosa yang sangat besar, ya, yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di yaumul qiyamah. Jadi Allah mencela orang yang tadi melakukan kesalahan lalu menuduh orang lain, ya, memfitnah orang lain. Jadi ini kaitannya dengan fitnah, Bapak dan Ibu. Ketika kita yang melakukan suatu kesalahan, lalu kita untuk menyelamatkan diri kita fitnah orang lain, maka kata Allah, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Sungguh orang yang sejenis ini telah mengambil, memikul di pundaknya suatu kebohongan dan sebuah dosa yang sangat nyata. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir, ya, yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah mengatakan walaula fadlullahi alaik. Jadi dari ayat tadi 105 sampai ayat 113 ini Allah khusus bercerita tentang kejadian salah sikapnya atau salah vonisnya Nabi Muhammad SAW dan salah sikapnya para sahabat, ya, kepada Bani Ubairik di dalam menyikapi kasus hilangnya barang suatu amanah yang dicuri oleh laki-laki Bani Ubairik, ya, atau dalam versi yang lain tentang hilangnya baju besinya sahabat yang bernama Qatadah. Kemudian dia mengetahui pencurinya adalah si laki-laki Bani Ubairik. Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah eh, tidak menerima pengaduannya, bahkan karena laki-laki Bani Ubairik ini dibantu, dibela, ya, oleh para pemuka-pemuka Bani Ubairik ini, Rasulullah pun cenderung menolak dakwaan Qatadah dan membela si laki-laki Bani Ubairik. Maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, kata Allah, walaula fadlullahi alaik. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada engkau, wahai Muhammad, wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Kalau bukan karena keutamaan Allah, karunianya Allah dan kasih sayangnya, rahmatnya, lahammat ta'ifatum minhum. Maka sungguh akan berniat, ya, bukan berniat lagi di sini. Mereka akan melakukan aksi, ya, eh, segolongan di antara mereka itu daripada Bani Ubairik tadi ayyudilluk, untuk menyesatkan engkau wahai Muhammad. Jadi kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan nabinya melalui turunnya wahyu yang menerangkan hakikat kejadian yang sebenarnya, maka tentu sekelompok orang daripada Bani Ubairik ini berhasil ayyudilluk, menyesatkan engkau, membuat engkau salah mengambil keputusan, membuat engkau menzalimi sahabatmu yang benar dan memberikan fatwa atau keputusan pengadilan kepada orang yang salah, ya. Makanya Allah mengatakan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya sungguh engkau telah tersesat, telah salah vonis, salah memberikan keputusan, ya, sehingga engkau tersesat, kata Allah. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan sesungguhnya Taifah tadi daripada Bani Ubairik tadi, wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka itu menyesatkan kecuali diri mereka sendiri.
Setelah Allah selamatkan nabinya, Allah bela nabi, Allah tegur nabinya dan Allah luruskan, maka kata Allah, perbuatan si Bani Ubairik ini wa ma yudilluna illa anfusahum. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu tidaklah kecuali perbuatan yang menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai'. Dan mereka si Bani Ubairik ini, orang-orang yang berkhianat ini, wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka itu sama sekali tidak akan bisa memberikan bahaya kepada engkau wahai Muhammad. Jadi nggak usah terlalu dipandang si Bani Ubairik ini, meskipun mereka datang kepada engkau memaksa ya untuk mensucikan sahabatnya atau membela sahabatnya, menyatakan tidak bersalah, tapi nggak usah dianggap lagi kata Allah. Karena apa? Wa ma yadurrunaka min syai'. Mereka itu tidak akan bisa membahayakanmu. Ya, karena Allah sudah melindungi nabinya dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah diacuhkan lagi, ya. Dan ternyata benar kan tadi seperti kita sampaikan, begitu ayat-ayat ini turun, si laki-laki tadi kabur ke Mekah ya, ketahuan belangnya begitu. Ternyata dia orang yang munafik ya, dan berdusta dan berbohong dalam dakwaannya. Wa ma yadurrunaka min syai', mereka itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu untuk sesuatu apapun. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah, dan Allah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran ini, dan hikmah penjelas-penjelasnya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dialah yang mengajarkan engkau wahai Muhammad apa-apa yang kamu tadinya tidak mengetahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah kepada engkau wahai Muhammad ya sangat besar, sangat agung. Tentu ya, karena beliau adalah nabinya, kekasihnya, rasulnya, maka karunia Allah untuk Nabi Muhammad itu luar biasa agung ya. Di antaranya dengan Allah senantiasa jaga nabinya, kekasihnya dari melakukan suatu perbuatan yang salah. Inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah tadabbur kita pada pagi hari ini, ayat 105 sampai 113 yang ceritanya berkaitan dengan salah sikapnya Nabi kita dan para sebagian sahabat menyikapi kasus hilangnya amanah yang merupakan skenario atau sandiwara dari seorang laki-laki yang berasal dari Bani Ubairik ya, yang kemudian Rasulullah membela mereka ya, cenderung kepada mereka dan justru mengabaikan orang yang ternyata benar ya. Hikmahnya tentu banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Allah meluruskan nabinya dan juga memberikan kepada kita aja pengajaran bahwasanya kita tidak boleh cenderung kepada orang berkhianat. Kita harus cenderung kepada kebenaran. Sebagaimana doa yang kita hafal, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu adalah benar. Ya, meskipun pahit sekalipun ya, maupun kebenaran itu akan mengorbankan diri kita, keluarga kita. Tapi kalau itu benar, tunjukkan kepada kami yang Allah, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba, dan berikan kami rezeki karunia untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil itu adalah batil. Warzuqna jatinabah, dan berikan kami rezeki untuk menjauhinya. Ya. Tentunya ini memberikan pengajaran kepada kita sekali lagi untuk menjadi orang yang bersih, orang yang apa namanya istilahnya itu ya, orang yang berintegritas ya, yang tidak melihat kebenaran itu karena ini golongan saya, ini kaum saya, ini sahabat saya, akan tetapi yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, sebagaimana yang Allah ingatkan senantiasa nabinya dan para sahabat, dan juga memberikan kepada kita pelajaran, janganlah kita memberikan sokongan, memberikan dukungan kepada orang-orang yang kita ketahui mereka bersifat khianat. Ya, khianat untuk orang lain, khianat untuk masyarakat, khianat untuk agama terutama, dan khianat untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan beberapa ayat ini bisa mengokohkan keimanan kita, mengokohkan akhlak kita, menjadikan kita senantiasa orang yang bersih, yang mulia, yang berintegritas, senantiasa berdiri tegak lurus bersama kebenaran dan tidak memperdulikan ya orang-orang yang berkhianat meskipun mereka itu dikata adalah dari kalangan orang-orang kita sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan perhatiannya.
dan saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf daripada perkataan dan ucapan saya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seperti biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.